Di tengah dunia yang semakin bising oleh perang, konflik, dan pertarungan kepentingan global, sebuah keputusan besar justru lahir dalam keheningan diplomatik. Tidak ada dentuman senjata, tidak ada ancaman sanksi ekonomi, dan tidak ada pidato penuh emosi di podium internasional. Namun, keputusan ini memiliki bobot politik dan moral yang sangat besar. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik secara bulat menunjuk Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026. Sebuah mandat yang tidak kecil, sekaligus sinyal bahwa dunia mulai menaruh harapan pada Indonesia di tengah kekacauan global yang semakin brutal dan tidak menentu. Keputusan ini bukanlah peristiwa biasa. Ia tidak berdiri sendiri dan tidak muncul secara kebetulan. Ia lahir dari pembacaan panjang terhadap peta geopolitik dunia yang semakin terbelah, dari krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga internasional, serta dari kebutuhan mendesak akan figur penyeimbang yang mampu berbicara dengan semua pihak tanpa kehilangan prinsip. Dunia hari ini tidak kekurangan kekuatan, tetapi kekurangan kepercayaan. Dan dalam ruang kosong itulah, Indonesia mulai dilihat sebagai jawaban. Dalam beberapa tahun terakhir, tatanan global mengalami guncangan serius. Perang di Ukraina belum menunjukkan tanda berakhir. Konflik di Gaza terus memakan korban sipil tanpa kejelasan penyelesaian. Sementara rivalitas antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin keras dan terbuka. Lembaga internasional yang seharusnya menjadi penengah justru sering terlihat lumpuh, terjebak veto politik, dan kehilangan legitimasi moral. Dewan Keamanan PBB misalnya kerap menjadi panggung kebuntuan. Dalam situasi seperti ini, isu hak asasi manusia seringkali tersingkir, dikorbankan demi stabilitas politik atau kepentingan strategis. Di tengah situasi itulah, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menjadi salah satu arena penting yang tersisa untuk menjaga suara kemanusiaan tetap hidup. Meski tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat, Dewan HAM memiliki kekuatan moral dan politik yang besar. Ia mampu membentuk opini global, memberi tekanan internasional, dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan geopolitik. Namun agar Dewan HAM berfungsi efektif, ia membutuhkan kepemimpinan yang dipercaya, netral secara prosedural, namun tegas secara moral. Tahun 2026 adalah giliran kawasan Asia Pasifik untuk mengisi jabatan Presiden Dewan HAM PBB. Secara teoritis, banyak negara di kawasan ini yang memiliki kekuatan ekonomi besar, pengaruh politik luas, atau ambisi global yang tinggi. Namun dari seluruh kawasan Asia Pasifik, hanya satu nama yang muncul dan diterima secara bulat, Indonesia. Tidak ada pesaing, tidak ada kontestasi, dan tidak ada lobi terbuka yang saling menjatuhkan. Sebuah konsensus penuh yang sangat jarang terjadi dalam diplomasi internasional. Fakta bahwa Indonesia menjadi calon tunggal hampir memastikan terpilihnya Indonesia secara resmi pada awal Januari 2026. Namun yang jauh lebih penting dari kepastian prosedural itu adalah makna politik di baliknya. Pertanyaannya menjadi sederhana, tetapi jawabannya sangat dalam. Mengapa Indonesia? Mengapa bukan negara lain yang mungkin lebih kuat secara ekonomi atau lebih berpengaruh secara militer? Jawabannya kembali pada satu kata yang semakin langka di dunia internasional hari ini, yaitu kepercayaan. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok yang relatif konsisten menjaga jarak dari kepentingan geopolitik satu kubu tertentu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, peran ini tidak hanya dipertahankan, tetapi diperkuat dan dimodernisasi. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, diplomasi Indonesia bergerak lebih aktif, lebih terbuka, dan lebih strategis. Indonesia memperkuat hubungan dengan China dan Rusia tanpa harus memutus atau merusak relasi lama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia tidak memilih kubu, tetapi memilih peran. Peran itu adalah peran sebagai penyeimbang, sebagai jembatan dialog,
dan sebagai juru bicara negara-negara berkembang yang seringkali terpinggirkan dalam percaturan global. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, sikap seperti ini justru menjadi aset strategis. Banyak negara besar mungkin memiliki kekuatan untuk memaksa, tetapi sangat sedikit yang memiliki kemampuan untuk dipercaya oleh semua pihak. Dan justru di titik itulah Indonesia dinilai relevan. Dukungan terbuka dari China memperkuat pesan tersebut. Melalui pernyataan resmi dalam konferensi pers di Beijing, Kementerian Luar Negeri China menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB yang baru. Pernyataan ini bukan sekedar ucapan selamat atau basa-basi diplomatik. Dalam bahasa hubungan internasional, ini adalah sinyal politik yang jelas. China menekankan harapan agar kepemimpinan Indonesia dapat mendorong multilateralisme sejati, memperkuat dialog, dan memajukan agenda hak asasi manusia secara sehat dan berimbang. Makna dari pernyataan ini sangat penting. China melihat Indonesia bukan sebagai perpanjangan tangan kepentingan Barat dan juga bukan sebagai sekutu ideologis China. Indonesia dipandang sebagai aktor independen yang mampu berdiri di ruang di antara kekuatan besar dunia. Di saat banyak negara terjebak dalam logika Timur versus Barat, Indonesia justru bergerak sebagai penghubung aktif. Dunia hari ini tidak kekurangan kekuatan, tetapi kekurangan jembatan. Dan Indonesia dianggap mampu mengisi kekosongan itu. Namun jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB bukanlah posisi simbolik. Ia bukan sekadar pemimpin sidang yang mengetuk palu dan menutup rapat. Presiden Dewan HAM adalah pengarah agenda, penjaga proses, dan figur kunci yang menentukan isu mana yang mendapat sorotan dan isu mana yang berisiko tenggelam. Ia memiliki kewenangan prosedural untuk membuka sesi khusus, memfasilitasi diskusi darurat, mendorong pembentukan komisi penyelidikan, dan memastikan laporan pelanggaran HAM dibahas secara terbuka. Meski tidak memiliki hak veto atau kekuasaan absolut, posisi presiden memberi ruang strategis untuk memengaruhi arah diskursus global. Dalam konteks konflik Gaza misalnya, Presiden Dewan HAM memiliki peran penting dalam memimpin sesi darurat, mengatur alur pembahasan resolusi, dan menjaga agar isu pelanggaran HAM tetap berada di panggung internasional. Indonesia tidak akan menjadi hakim, tetapi bisa menjadi pengarah sorotan. Tidak menjadi algojo, tetapi bisa membuka jalan menuju akuntabilitas. Sikap Indonesia dalam isu Palestina selama ini menjadi salah satu sumber utama kepercayaan dunia. Di saat banyak negara besar terbelah, ragu atau memilih bungkam, Indonesia tetap konsisten bersuara. Indonesia tidak mengakui Israel secara diplomatik dan terus mendorong solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan damai yang adil. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia secara konsisten mendukung resolusi yang mengkritisi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Gaza. Sikap ini tidak lahir dari tekanan sesaat atau emosi publik, melainkan dari prinsip yang dijaga selama puluhan tahun. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia juga tercermin dari sosok yang diproyeksikan mewakili Indonesia di posisi Presiden Dewan HAM PBB. Diplomat senior Sidarto Reza Suryopuro yang saat ini menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, dikenal sebagai diplomat berpengalaman yang memahami seluk-beluk mekanisme HAM internasional. Ia memiliki reputasi sebagai negosiator yang tenang, rasional, dan tegas dalam prinsip. Penunjukan figur ini mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia tidak main-main dengan mandat yang diberikan dunia. Bagi Indonesia sendiri, pencalonan ini merupakan prestasi diplomatik besar. Ia memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor global yang relevan, meningkatkan soft power, dan membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk memengaruhi agenda internasional. Namun prestasi ini juga membawa konsekuensi. Dunia tidak hanya akan menilai bagaimana Indonesia berbicara di forum internasional, tetapi juga bagaimana Indonesia mengelola isu hak asasi manusia di dalam negerinya sendiri. Sorotan internasional akan menjadi lebih tajam, lebih kritis, dan lebih detail. Namun justru disitulah peluangnya. Indonesia dapat menggunakan momentum ini untuk melakukan refleksi nasional, memperbaiki rekam jejak HAM, memperkuat institusi, dan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab bukan sekadar slogan, melainkan prinsip hidup bernegara. Kepemimpinan di Dewan HAM PBB dapat menjadi cermin sekaligus pendorong perubahan di dalam negeri. Pemerintah Indonesia menyambut pencalonan ini dengan optimisme yang hati-hati.
Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk memimpin Dewan HAM secara objektif, inklusif, dan berimbang. Indonesia tidak akan menggunakan posisi ini untuk kepentingan sempit, tetapi untuk mendorong dialog konstruktif, memperkuat kerjasama internasional, dan memajukan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh umat manusia. Komitmen ini penting karena posisi Presiden Dewan HAM menuntut kemampuan menjaga keseimbangan antara netralitas prosedural dan keberpihakan moral. Tantangan ke depan tentu tidak kecil. Tekanan dari negara-negara besar akan selalu ada. Upaya politisasi isu HAM tidak akan berhenti. Resiko dituduh bias, terlalu lunak, atau sebaliknya terlalu keras akan selalu mengintai. Namun sejarah akan mencatat bahwa pada satu titik penting dalam geopolitik global, dunia memilih Indonesia untuk memegang kemudi moral internasional. Mulai tahun 2026, mata dunia akan tertuju pada Indonesia. Apakah Indonesia mampu menjaga netralitas tanpa kehilangan keberpihakan pada kemanusiaan? Apakah Indonesia mampu memimpin tanpa tunduk pada tekanan kekuatan besar? Apakah Indonesia mampu menjadi jembatan di tengah jurang geopolitik yang semakin dalam? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan muncul dari pidato indah atau pernyataan pers, melainkan dari tindakan nyata di ruang-ruang diplomasi global. Satu hal yang pasti, di saat dunia semakin terbiasa dengan kekerasan, Indonesia memilih jalan dialog. Ketika banyak negara memilih diam, Indonesia memilih bersuara. Dan ketika isu hak asasi manusia terancam tenggelam oleh kepentingan politik, Indonesia kini memiliki peluang nyata untuk memastikan bahwa suara korban tetap terdengar di panggung dunia. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian besar yang akan menentukan bagaimana dunia mengingat peran Indonesia dalam sejarah kemanusiaan global.